Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 dengan judul Menyebarkan Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang aksi nyata yang saya lakukan adalah selama ini murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi dan bukan atas kesadaran dirinya, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan efektif. Kemudian peran kontrol guru perlu juga adanya perubahan. Adapun tujuan pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik para murid untuk menjalankan keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini kebajikan universal. 3. Mengubah peran kontrol guru yang semula masih menjadi penghukum diubah menjadi kontrol manajer. Tolak ukur aksi nyata yang saya lakukan yaitu 1. Terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas bersama terlebih dahulu. Kedua, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas berdasarkan motivasi intrinsik atau kesadaran dari dalam dirinya. Berikut lini masa tindakan yang saya lakukan. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya budaya positif di sekolah. 2. Meminta izin kepala sekolah untuk melakukan diseminasi budaya positif dengan rekan sejawat. 3. Mengundang para rekan sejawat untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah dokumentasi lini masa tindakan yang saya lakukan. Adapun dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah untuk terus memantau budaya positif yang ada di sekolah, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat agar budaya positif ini terlaksana dengan efektif. Kemudian bekerja sama dengan para orang tua agar bisa menanamkan budaya positif di rumah. Berikut aksi nyata yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak SD Negeri 1 Sumanding, Bapak Suyatno. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 dan 2 Sumanding yang berbahagia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam rangka penerapan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 dengan judul Penyebaran Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif yang bertempat di SD Negeri 1 Semarang. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, acara inti penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Lulu Lailatul Fitriah. Kepada Bu Lulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang mana pada hari ini sudah berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Kegiatan ini merupakan salah satu pemenuhan tugas saya dalam rangka mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11, yang mana program tersebut sudah saya ikuti mulai dari bulan Juni kemarin. Karena ini waktunya sudah siang, saya ingin mendengar suara dari Bapak Ibu semua. Apakah masih semangat? Semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Pada hari ini saya akan
sedikit menjabarkan mengenai budaya positif. Mengapa budaya positif itu penting kita budayakan di sekolah? Karena mengingat banyak sekali kegagalan-kegagalan moral, kelalaian-kelalaian, bahkan kekeliruan yang sering kita lakukan sebagai seorang pendidik, bahkan peserta didik kita. Dan tentunya hal itu tidak akan kita biarkan terus berlanjut. Sehingga pada hari ini dengan hati yang tulus dan semangat, saya akan mendiseminasikan disiplin positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya positif dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci utama untuk mewujudkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Jadi, kita itu sebagai pendidik, tujuan kita itu bukan hanya mentransfer ilmu saja. Murid saya paham atas pembelajaran yang saya berikan sudah, itu salah. Yang benar adalah kita membentuk karakter mereka menjadi seseorang yang memiliki karakter atau pribadi yang baik, sehingga mereka itu bisa diterima di kalangan masyarakat yang luas. Lanjut. Dan konsep inti budaya positif di sini nanti saya akan menjabarkan 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video. Silahkan Bapak Ibu melihat tayangan video ini sejenak. Será que Deus para apenas aqui essa. Chalo,
Nah, setelah melihat tayangan sejenak video tadi, mungkin Bapak atau Ibu bisa menyimpulkan tayangan dari video yang sudah Bapak Ibu lihat tadi. Mungkin ada perwakilan yang ingin menyimpulkan. Monggo, siapa yang ingin menyimpulkan tayangan dari video? Oke, monggo, Bu Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari video tadi, ada sesuatu hal yang bisa kita ambil dari hal-hal yang kita lihat sederhana. Kita mengabaikan di sekeliling kita menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kita mengambil dapat disimpulkan dari anak kecil yang mau memberikan, yang bisa memberikan dampak positif kepada orang-orang yang sudah dewasa, remaja, yang kadang kita itu egois bahwa hal-hal itu bisa kok dilakukan oleh para orang lain, orang-orang yang mau melakukan. Kita egois. Dari situ, dari video tadi, sadar bahwa benar, apapun itu kita bisa belajar dari siapapun. Dampak yang diberikan kepada anak kecil itu, sadar kita tidak boleh egois terhadap lingkungan, mungkin orang-orang di sekitar kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uci atas kesimpulan yang sudah panjenengan berikan dari tayangan video tadi. Jadi setiap orang itu bisa memotivasi orang lain, baik itu dari anak-anak maupun dari orang tua. Di situ tadi kita melihat bahwasanya anak-anak bisa memotivasi orang lain agar mau membantu. Tadi kan ketika hujan mendorong sebuah mobil yang mogok, dari anak-anak tersebut orang tua pun yang tadinya hanya duduk di dalam mobil bersedia turun dalam keadaan hujan, bersedia membantu mendorong mobil yang mogok tadi. Nah, di sini saya punya kuis. Cobalah buka. Nah, di sini saya membutuhkan 2 orang rekan guru yang bersedia maju ke depan. Tanpa berselisih, coba saya minta perwakilan 2 orang guru untuk maju ke depan. Monggo Bu Aton sama Bu Puput, oke? Bisa membantu saya. Oke, monggo. Oke, 2 orang. Oke, nah di sini ada A dan B. Buma yang A, tugas Bu Uma seperti ini. Bu Uma mengepalkan tangan Bu Uma. Bayangkan di dalam tangan Bu Uma ini ada sebuah barang berharga, dan Bu Uma perlu menjaga barang tersebut sekuat tenaga karena barang ini penting untuk kehidupan Anda. Sudah bisa dibayangkan barang yang Anda pegang, Bu Uma? Sekarang tugas yang B, Wadon, tugas panjenengan merayu, membujuk, bahkan menghardik atau mengintimidasi Bu Uma. Ya, boleh juga menawari dengan uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Coba monggo silakan.
Bisa minta tolong bukan nggak? Jangan, ini sangat berharga buat saya. Wow. Saya punya emas. Ya. Nih, gitu kan? Ya boleh. Ini sangat berharga buat kehidupan saya. Wah, iya. Apa loh itu? Rahasia loh. Rahasia. Sebentar. Ada ular lebih di situ. Oh jangan, saya tidak takut sama ular. Sangat berharga sekali buat kehidupan saya. Ada belatung loh di situ. Itu kelihatan ikannya. Itu. Nanti berkembang loh di sana. Tidak dibuka. Buka. Ini dua patara kok ini. Nggak mau. Gimana? Bu Mama mau buka? Nggak mau. Terima kasih ya Bu. Dari kesimpulan tadi, Bu Atun sudah merayu Bu Mama bahkan sampai emas 24 karat mau diberikan ya. Tetapi Bu Mama tetap memegang teguh apa yang dipegangnya. Ngerti ya? Jadi pemegang kendali atau kontrol dari diri kita itu ya diri kita sendiri. Seperti itu. Intinya semua dimulai dari diri kita sendiri. Terutama kita sebagai pendidik. Kita mulai dulu dari diri kita, kemudian kita salurkan kepada anak-anak kita. Ngerti ya? Lanjut Bu. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, melalui Choice Story meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang perlu kita luruskan. Nah, di sini biasanya seperti ini. Guru mengontrol murid. Biasanya seperti itu ya. Sebenarnya itu salah. Kita itu tidak bisa mengontrol murid. Ya, mengontrol orang lain itu kita tidak bisa. Kecuali orang tersebut mau melakukannya sendiri. Ya. Jadi itu perlu kita luruskan. Dan yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini harus kita luruskan. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Contohnya, kalau setiap pagi, Bu, biasanya kan banyak sampah yang berserakan di halaman. Anak-anak biasanya kan tidak mau menyapu sebelum kita menasehati, benar atau tidak? Ya. Nah, di situ karena kadang-kala kita itu tidak ke halaman, lupa untuk menasehati anak-anak. Akhirnya apa? Sampahnya selalu berserakan. Nah, itu perlu kita luruskan. Jadi kita itu yang memberi nasihat atau penguatan, tetapi jangan sampai membuat anak tersebut ketergantungan oleh nasihat-nasihat kita. Kalau tidak dikasih tahu, mereka tidak akan mau melakukan. Kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kadang-kala ada kritikan-kritikan pedas dari teman. Seperti itu. Itu sebaiknya kita itu memberikan kritikan atau masukan kepada teman itu memberi kritik yang membangun untuk membuat mereka lebih percaya diri, bukan malah membuat mereka itu semakin kecil. Ya, jadi kita tanamkan kepada diri kita, terus kita berikan kepada anak didik kita ya. Kalau mengkritik murid itu ya jangan sampai membuat mereka sakit hati. Contohnya saya itu punya murid di kelas 5 tidak bisa membaca. Saya bilangnya ya begini, Le, belajar yang sungguh-sungguh. Nanti kalau ada temanmu yang WA di grup yang WA kalau tidak bisa membaca bagaimana? Nah, akhirnya setiap hari
saya mencoba memberikan tambahan pembelajaran membaca untuk anak tersebut. Mereka mau, ini sedikit-sedikit sudah mulai bisa merangkai sebuah kata-kata. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu perlu kita luruskan juga bahwa menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Kita tidak bisa memaksa mereka. Kalau mereka terus dipaksa, mereka akan menjadi seorang pendendam. Nonton ya? Lanjut Bu. Di sini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi nggih tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? 5 atau 6? 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa? Coba. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu masih ingat, harus dihafalkan semua ya, karena kita itu sebagai pendidik. Jadi setiap hari usahakan kita bernyanyilah sebelum kita memulai pembelajaran, supaya profil pelajar Pancasila itu bisa melekat di hati kita, dan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila itu bisa kita munculkan pada diri anak-anak. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi tentunya sudah tidak asing lagi, kita sudah kita jabarkan, kita jelaskan dalam kegiatan sehari-hari untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sebelum memulai pembelajaran kita bisa menanyakan kepada murid. Ya, misalnya seperti ini, apakah anak-anak mengetahui fungsi tangan? Apakah anak-anak ingin belajar mengenai fungsi tangan? Di situ nanti kita bisa memberikan asesmen, membahas soal. Kita beri tulisan tentang ya atau tidak, anak mau apa tidak. Kemudian, jika kalian ingin mempelajari tentang fungsi tangan, kalian dalam tugasnya ingin seperti apa? Nah, seperti itu. Percobaan, kan ada sekarang percobaan membuat tangan-tangan itu ya. Kemudian melalui video atau melalui presentasi. Nah, anak-anak nanti disuruh menyetak. Jadi kita tahu minatnya anak itu ingin belajar di mana. Nah, itu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kamu lanjut. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ada teori kontrol, ternyata kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kebutuhan saya, kebutuhan Bu Aton, Bu Ci, Bu Ma, kan tidak sama, semua berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin Pak Gunawan melihat saya seperti apa, Bu Puput mungkin berbeda gambarannya dengan Pak Gunawan melihat saya itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu bisa kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebagai contoh, misalnya Bu Aton itu sangat menyukai saya, kemudian Bu Puput tidak menyukai saya. Bu Aton mencoba mengubah Bu Puput, Bu Lulu itu baik-baik. Nah, itu tidak boleh. Kita harus berusaha memahami pandangan Bu Puput yang mana jika Bu Puput itu tidak menyukai saya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu juga
Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kadang di dalam kelas, anak kan ada yang sering berlari-lari, kadang nggak mau mengerjakan tugas, kadang ngomong sendiri, betul nggak Bu? Nah, itu sebenarnya mereka memiliki tujuan. Tujuannya apa? Mereka ingin diperhatikan oleh kita. Sebenarnya tujuan mereka itu. Mereka ingin meminta perhatian dari kita supaya kita memperhatikan mereka. Jadi mereka itu bertindak seperti itu. Agak laku, hai pasti lah. Ngomong, hai pasti lah. Betul ya? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini juga salah. Hanya saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Seperti Bu Uma tadi, yang bisa mengontrol Bu Uma ya hanya Bu Uma. Bu Anton walaupun memberikan emas sampai 24 karat ya tetap bisa mengontrol Bu Uma. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah kita ubah. Tidak ada kata kalah, yang ada kata menang, menang, dan menang. Sebagai pendidik kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi kita. Semua bisa. Kita harus belajar bisa. Bu Suliana bisa ini, bisa. Kita belajar bersama-sama. Nah, di sini masuk ke materi disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita itu adalah memotivasi murid melalui intrinsik, bukan yang ekstrinsik, melalui ancaman atau hukuman. Nyapu oleh tidak gelem nyapu, tak hukum layu-layu di lapangan. Nah itu salah. Sebetulnya yang baik itu motivasi intrinsik seperti ini. Dok, Le, sampai yang ingin sekolah kita itu bersih apa tidak? Misalnya anak-anak menjawab bersih. Nah, kalau bersih apa yang harus kita lakukan? Menyapu. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Jadi tanpa kita mengingatkan setiap hari, anak-anak itu sudah melakukan piket sendiri. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Walaupun bukan orang kaya, dulu orang sederhana, itu kalau menurut nilai-nilai kebajikan semuanya sama. Pak Gunawan laki-laki, dulu perempuan itu sama. Kemudian contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama tadi profil pelajar Pancasila, masih ingat ya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar etis. Itu profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita nanti kalau ada yang tanya profil pelajar Pancasila itu apa Bu? Jangan sampai kita tidak tahu. Ya. Kemudian Ibu Prima
biasa disingkat PYD. Nah, di dalam itu nilai-nilai kebajikannya ada ini: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang keterampilan hidup. Nah, di sini nilai kebajikan yang dapat kita ambil itu dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, tidak suka mengolok-olok orang lain. Hatinya lurus, tidak suka berhibah. Kemudian pendengar yang aktif. Jadi ketika ada orang yang berbicara, itu saling menghormati, kita dengarkan. Tidak merendahkan orang lain, itu sangat penting untuk keterampilan hidup kita. Dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Saya di sini ini juga, menurut saya sudah melakukan yang terbaik dari dalam diri saya. Entah itu menurut panjenengan pripun, tapi yang terpenting saya di sini berdiri di sini sudah berusaha memberikan yang terbaik dari dalam diri saya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Ada gambar saya yang membawa makanan. Apa ini? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Misalnya saya berdiri di sini, otomatis saya bekerja, saya membutuhkan uang. Itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Ada makanan di depan Bapak Ibu panjenengan. Nah, itu juga kebutuhan dasar manusia. Makan, kita membutuhkan makan. Kalau tidak makan, berarti kita lapar, lemas. Jadi kebutuhan dasar itu kita harus melakukan segala sesuatu untuk mencapai atau untuk memiliki tujuan tertentu. Seperti ini, saya berada di sini bisa mengikuti program ini. Itu tindakan dulu yang pertama itu saya juga coba-coba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sehingga saya bisa lulus sampai di tahap seperti ini. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Tentunya untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan apalah kita. Kemudian pakaian. Walaupun pakaian kita sederhana, biasanya di rumah pakai daster. Nah, daster ternyaman. Itu juga merupakan kebutuhan kita. Kalau tidak punya pakaian, malah kita jadi apa? Dipandang orang lain seperti apa? Maling. Kemudian tempat tinggal, ini kebutuhan yang utama. Semua orang membutuhkan tempat tinggal. Kemudian keamanan dan kesehatan. Kita itu harus membutuhkan tempat yang aman. Kalau misalnya di lingkungan kita itu tidak aman, banyak perselisihan, banyak pertikaian, itu nyaman atau tidak? Tidak. Jadi keamanan itu penting. Kemudian kesehatan, kita harus menjaga hidup kita, makan teratur, minum teratur, supaya selalu sehat sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan dasar kita mencari uang. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih dan rasa diterima. Nah, rasa kasih di sini setiap orang pasti menginginkan rasa diterima atau menjadi bagian dari kelompok. Misal saya di sini, buatan punya grup ini, saya datang buatan bisik-bisik, saya pasti akan sakit hati. Karena salah satu kebutuhan dasar saya yaitu rasa kasih sayang dan ingin diterima. Sama seperti anak-anak, mereka lari-lari itu juga ingin mencari apa tadi? Perhatian dari kita agar mereka itu diterima oleh kita. Kemudian penguasaan, kebutuhan yang ketiga. Di sini ada harga diri,
keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi dan didengar. Penguasaan di sini kalau keinginan untuk dianggap, kadangkala ketika kita bekerja ada teman kita yang diam saja, itu sebenarnya kadang kenapa orang itu kita harus tanya, karena mungkin dia ingin dianggap, bukan temannya diam malah kita diam, itu salah. Jadi teman diam, coba kita tanya kenapa, ada apa. Nah mungkin dia lagi butuh kebutuhan dasar penguasaan atau keinginan supaya dianggap dan didengar oleh orang lain. Kemudian di sini ada kebebasan. Kebebasan di sini ada bebas memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Biasanya Bu Hasan itu suka mencoba hal-hal baru, Ibu. Kalau pagi masak lodo tidak ada santan, sudah pakai air saja, ngoten Ibu. Nah itu mencoba hal baru. Dan ternyata rasanya mantap sekali. Itu juga hal baru, lodo tanpa santan, pakai air sama kemiri gitu. Itu hal baru itu. Jadi kalau di rumah tidak ada santan, pakai miri aja supaya kenal pakai air, nggak usah pakai santan. Dan itu hal baru yang dilakukan oleh Bu Hasan. Dan saya tahu baru di sini pas waktu saya di sini tahu itu berarti saya mendapatkan hal baru dari Bu Hasan. Kemudian di sini kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humoris, antusiasme, kemudian ketawa. Biasanya bunga kalau dagangannya paling guyu-guyu, nah itu kebutuhan bunga. Bunga ini punya kebutuhan dasar kesenangan. Apalagi Bu Saroka sama Bu Sriana, kalau absennya bisa semuanya guyu-guyu dan mulai seperti itu. Nah itu kebutuhan dasar kita. Karena kesenangan itu juga sangat penting, tertawa itu juga sangat penting, melepas sebuah kegundahan dan kegelisahan dalam diri kita. Di sini kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik. Ya. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ada anak-anak tak gara PR timbangan ini sendiri dulu apa buat terus dijejer. Nah, itu motivasi ekstrinsik karena mereka melakukannya takut kepada gurunya. Tandandanya apa ini bang bapak ibu gurunya bengok-bengok. Nah itu ekstrinsik, motivasi dari luar karena takut kepada kita, takut kita hukum. Kemudian biasanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya lakukan apabila saya ingin dibelikan sepeda oleh orang tua saya, seperti itu. Mesinawa saya sergap kalau juara 1 nanti tak belikan sepeda. Berarti itu motivasi ekstrinsik. Mereka ingin dibelikan sepeda oleh orang tuanya. Kadang kita sebagai pendidik, ya kalau nanti ada gambaranmu yang bagus, nanti tak kasih uang 2.000. Nah, biasanya anak-anak semua langsung digambari sing apik. Karena mereka termotivasi ingin mendapatkan uang 2.000 tadi. Tetapi itu adalah motivasi yang salah. Perlu kita benarkan bahwa yang benar itu adalah motivasi intrinsik dari dalam untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sama seperti saya ini. Kalau contohnya saya mengikuti guru penggerak, saya ingin mengembangkan diri saya, ingin mendapatkan ilmu sehingga nanti saya bisa mengajar dengan baik. Itu motivasi intrinsik dari saya. Kalau motivasi
Saya ikut guru penggerak supaya dapat uang saku, supaya dapat souvenir. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Bagus mana coba? Intrinsik. Ya, bagus yang intrinsik. Berarti kita harus menghargai diri kita terlebih dahulu. Melakukan apa-apa itu harus untuk diri kita. Dimulai dari diri sendiri. Kita mau apa tidak, MAU, kuncinya sudah gitu saja. Lanjut Bu. Nah, di sini ada sebuah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis, dan biasanya dapat merusak hubungan atau memicu rasa benci. Biasanya kalau hukuman itu kita yang menentukan, ngerti nggih? Misalnya tidak mengikuti upacara bendera, tidak memakai topi, dihukum mus'ab. Nah, itu adalah hukuman. Anak-anak tidak tahu, mus'ab, tidak pakai topi. Seperti itu adalah hukuman. Nanti anak-anak benci kepada kita. Makan, dendam. Kita nono guru pak guru kan. Seperti itu. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati bersama-sama antara kita dan murid, tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid, membangun tanggung jawab, dan mendorong pertumbuhan. Jadi konsekuensi itu kita sepakati bersama-sama. Ketika tidak mengerjakan PR, kalian nanti akan mendapatkan apa? Nah, itu konsekuensi. Kalau hukuman sudah tidak tanya kepada murid, langsung orang gak PR, gurunya tak suka ini. Nah, seperti itu hukuman. Kemudian restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dalam restitusi ini nanti akan saya jelaskan di bagian ini. Nah, di sini ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini ada sebuah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dalam kasusnya di sini yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau penghukum, jujur saya sendiri masih di posisi ini. Ya, penghukum. Biasanya gini, yang dilakukan guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk. Iya, bocah kok nggak gelem gawe atribut lengkap seperti itu. Sambil berteriak-teriak dan melotot-lotot. Biasanya seperti itu. Itu adalah sebagai posisi kontrol penghukum. Dan hasilnya apa? Nanti murid akan menjadi seorang pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kadang-kadang murid bilang, alah nggak peduli, nggak ngurusi, seperti itu. Dan sakar-karpi guru. Ada seperti itu. Nah, dampaknya bagi murid apa? Mereka akan mengulangi kesalahan berulang kali. Bahkan mereka akan berperilaku menjadi lebih agresif lagi, lebih teman dari biasanya. Nah, biasanya ini, kamu tidak pakai atribut, hormat pada bendera 1 jam. Itu adalah posisi penghukum. Nah, yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya ini Buma ini, biasanya berceramah,
Bu Aton selalu bilang gini, Bu, muridmu gemberah ya. Terus saya gini sama anak-anak, Cah, tolong kok juga Bu Aton, pesakit kelas 6. Nah, itu biasanya. Berarti saya berada di posisi membuat merasa bersalah. Tetapi apa dampaknya? Biasanya anak-anak ini, sopo lo mesti gemberah. Aku lo kayak omong-omongan biasa. Seperti itu biasanya. Terus biasanya kalau yang cewek itu, maaf ya Bu ya, itu sudah pasti itu, anak-anak pasti. Kemudian dampaknya pada murid apa? Mereka akan rendah diri, kemudian merasa gagal dan tidak dihargai. Dulu itu waktu upacara, jadi pembinanya itu Pak Kiki ya Bu. Dia bilang gini, kelas 5 dan 6 halamannya kotor. Nah selesai upacara anak-anak menghampiri saya, bilangnya seperti ini, maaf ya Bu, nanti membuat malu. Nah, itu ya. Karena apa? Mereka merasa malu diloloknya pas upacara sama pembinanya kelas 5 kotor. Nah, anak-anak pasti akan bilang seperti itu. Lanjut. Kalau posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman, itu seringkali guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ada murid saya yang tidak masuk, padahal bolos, tapi saya bilang ke guru lain, muridku tidak masuk sakit teman Bu. Nah itu memposisikan diri saya sebagai teman. Kemudian hasilnya murid tersebut akan ketergantungan kepada kita. Kadang murid biasanya berkata, Bu, oke, wis to Bu, lah, ya Bu ya. Nah, itu biasanya. Dampaknya itu pada murid apa ketika kita di posisi ini? Mereka itu akan tergantung kepada kita, kemudian tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Dan waktu kasus yang tadi tidak memakai atribut saat upacara, biasanya ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Nah, di sini sebagai guru yaitu menghitung dan mengukur. Biasanya guru berkata gini, apa konsekuensinya? Apa yang akan terjadi? Biasanya murid berkata, saya akan mendapat berapa bintang kalau saya melakukan hal tersebut. Berarti mereka mengharap sebuah apa? Imbalan. Dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Guru di sini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Dan hasilnya adalah bisa menguatkan karakter anak. Ya, murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dampak positifnya apa? Mengevaluasi diri. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik? Seperti kemarin ya Bu, saya sudah melakukan posisi sebagai manajer. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kemarin saya mencoba memanggil anak tersebut karena anak tersebut menyobek buku temannya. Saya tanya, kenapa kamu menyobek buku temanmu? Bilangnya gini, dia menyontek tugas saya Bu, nilainya menjadi bagus, saya malah jelek. Nah seperti itu. Terus kita hanya bisa menguatkan mereka. Nah kira-kira kalau menyobek
Tidak, Bu. Untuk menebus kesalahanmu, Jajal, bagaimana apa yang kamu lakukan? Minta maaf, Bu. Yaudah sana minta maaf. Nah, itu adalah jika posisi kita di manajer. Ini adalah posisi yang paling tepat dilakukan kita sebagai seorang pendidik. Jadi yang sudah biasanya jadi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, itu mari kita ubah menjadi posisi manajer. Agar apa? Agar kita bisa menguatkan karakter anak. Anak juga akan bisa mencari solusi sendiri tentang masalahnya. Seperti itu. Kemudian, di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu tadi masuk di posisi apa? Coba ingat-ingat. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Jangan kecewa sampai menggerai. Betul gitu. Biasanya saya seperti itu sama Bu Aton. Ya memang seperti itu karena dulu itu kelasnya disekat. Bu Aton harus menganggap bumbu, gerai seperti itu. Lanjut. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi apa? Apa? Posisi yang apa? Apa? Penghukum. Berarti Bapak Ibu tidak ngantuk walaupun sudah siang. Lanjut. Nah di sini, ayolah lakukan demi saya. Tadi apa Bu? Teman. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi apa? Pemantau. Dan yang terakhir di sini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sekarang coba Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu ketika di sekolah dan di rumah, posisi apa yang Anda sering lakukan? Kemudian ubahlah posisi besok menjadi posisi yang lebih baik. Sebagai teman dan manajer, ngoten ya besar apa? Ngoten usah menghukum murid ya. Di rumah pun juga ngoten. Ada anak saya juga seperti itu. Saya mengok-mengok kaya apa dah di rumah. Monggo lanjut Bu. Nah di sini masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Karena keyakinan kelas itu akan kita buat bersama dengan anak. Kalau peraturan dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini tata cara pembentukan keyakinan kelas. Mungkin kita semua sudah tahu ya Bu, tapi saya akan coba mengulang lagi. Karena setelah mempelajari ini, setelah mengikuti kegiatan ini, saya tahu letak salah saya dalam membuat keyakinan kelas. Di sini menggunakan kalimat positif. Kalimatnya harus positif. Coba, biasanya keyakinan kelas yang ada di Bapak Ibu apa? Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat awal masuk? Biasanya kan kita buat sebelum memulai pelajaran. berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian apa lagi? Biasanya kalau di saya itu kelas saya dengan Datang lebih awal. datang lebih awal. Ketika mendapat giliran juga. Ketika ada giliran tiket itu juga untuk Bapak Ibu guru juga. Kalau di kelas saya itu salah. Saya membuat kesepakatan kelas itu gini. Dilarang membuli teman. Negatif. Itu negatif. Saya salah. Ketika mengikuti ini, jadi saya tahu letak saya. Kalau dilarang membuli itu kalimat positifnya bagaimana? Untuk mengganti kalimat dilarang membuli itu yang baik bagaimana? Saling menghargai. Saling menghargai dan saling menghormati. Dulu itu juga gini, kan saya membuatnya gini. Anak-anak coba apa yang tidak ingin kalian dapatkan di dalam kelas. Anak-anak mau mulai
dilarang nyontek Bu. Nah itu yang saya tulis di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi sekarang saya tahu kalau dilarang nyontek itu kesepakatan kelasnya bagaimana jika menggunakan kalimat positif. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Oke, mengerjakan ulangan dengan jujur. Mata. Jadi ini PR untuk saya harus merubah kesepakatan kelas yang sudah saya buat menjadi lebih baik lagi. Kemudian sekarang itu banyak fenomena di Shopee, banyak membuat menjual keyakinan kelas. Nah, itu menurut panjenengan semua keyakinan kelas kita atau keyakinan kelas siapa yang dijual itu? Orang lain. Keyakinan kelasnya Shopee, ya. Keyakinan kelas itu usahakan kita membuat sendiri bersama dengan anak-anak dengan menggunakan kalimat yang positif, kalimat yang mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas. Buat tadi sudah benar. Kalau di kelas saya tadi saya kan salah. Jadi kan kondisi kelasnya Buaton tidak sama dengan kondisi kelas saya. Terutama kondisi kelasnya Bu Saropa sama Bu Siriana yang kelas sedang tidak akan sama dengan kondisi kelas saya di kelas tinggi. Kemudian semua murid terlibat. Sini kita harus bertanya kepada semua murid. Diberi kertas, silahkan ditulis apa kemauan kalian. Kemudian lebih konkret dari peraturan kelas. Dan yang terakhir, tidak permanen atau bisa ditinjau ulang. Nah, ini PR saya, meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah saya buat menjadi kalimat-kalimat positif. Di sini kita memasuki segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan segitiga yang ketiga yaitu menanyakan sebuah keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Nah, di sini biasa yang kita katakan itu gini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu Lulu juga pernah melakukan kesalahan itu. Ini adalah menstabilkan identitas. Bahkan mungkin pernah mendengar ya, kemarin saya melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya apa? Tujuannya di sini yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemarin saya gini, kenapa kamu melakukan hal itu? Karena dirobek Bu. Alhamdulillah kamu hanya merobek bukunya, tidak sampai memukulnya. Nah, itu merupakan validasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru supaya murid kita tidak menjadi berkecil hati. Tidak apa-apa kamu melakukan itu. Dulu juga pernah melakukan hal itu. Dengan kata-kata seperti itu, mungkin anak-anak lebih akan terbuka kepada kita. Orang kok ada murid yang salah, kita malah bengok-bengok dibengok, itu salah. Nah, di sini yang terakhir, segitiga yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu membantu individu memahami akar penyebab dari tindakan atau perilakunya, sehingga ia dapat mengambil tanggung jawab dan mencari solusi yang lebih baik lagi.
Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa keyakinan kita tentang kelas yang ideal? Saling menghormati, Bu. Itu jawabannya. Berarti kamu tadi menghormati apa tidak ketika merobek buku temanmu? Tidak, Bu. Sajane ya ngerti bocah, tapi ya kok lakoni. Nah, seperti itu. Karena mungkin di puncak amanahnya. Oke. Alhamdulillah mungkin cukup materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya dari penyebaran disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai seorang pendidik yaitu mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana pendidik itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol sani. Kita bisa merefleksi diri kita. Kalau kita salah, ya kita coba benahi. Kalau mendapat masukan dari rekan guru, ya kita terima dengan hati yang lapang, bukannya malah marah, nyapong, bisa lupa ngomong, butuh ngomong. Nah itu tidak boleh. Kita harus merefleksi diri kita. Alhamdulillah, Bunda mau menyadarkan saya, saya akan melakukan yang terbaik. Nah kemudian ini, bagaimana perjalanan diri kita sebagai manajer? Tadi kan sudah saya jelaskan, yaitu menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kemudian harus memotivasi mereka dari apa? Dari dalam atau intrinsik, sehingga kita bisa menanamkan karakter kepada siswa tersebut, bukan karena motivasi ekstrinsik, ya, bukan karena imbalan. Penghargaan itu kita rubah, kita refleksi diri kita merubah yang semula menjadi seorang penghukum atau teman, kita ubah menjadi seorang manajer. Dan mungkin cukup materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua terkait materi yang sudah saya sampaikan. Oke, monggo Bu. Atau ke depan mawon, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Bu Lulu sudah menjelaskan tentang lebar tentang disiplin positif, keyakinan kelas dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan, dan lebih efektif mana? Kalau kita ingin mendisiplinkan anak itu, lebih efektif memakai peraturan ataukah memakai keyakinan? Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Atun atas pertanyaan yang diberikan. Tadi Bu Atun, bila saya mendengar Bu Atun bertanya tentang perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ibu, kalau menurut saya, keyakinan itu adalah sesuatu yang kita buat bersama-sama dengan murid. Kalau peraturan itu kita yang membuat sendiri, kemudian kita terapkan kepada murid tersebut. Itu perbedaannya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, lebih efektif mana dalam mendisiplinkan murid antara keyakinan dan hukuman? Lebih efektif keyakinan. Kita biasanya kan, jujur saya sendiri ini sebagai penghukum, tapi mulai sekarang monggo Bapak Ibu kita bersama-sama mengubah diri kita dalam mendisiplinkan murid itu memakai keyakinan,
kita dalam posisi manajer. Hindari menghukum. Kita tanya baik-baik dalam segitiga restitusi tadi. Kita tanya baik-baik kalau anak melakukan kesalahan, karena mereka melakukan kesalahan itu pasti mempunyai sebuah tujuan. Buatan gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sama? Matur suwun. Waktu selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator untuk umum. Terima kasih atas yang disampaikan oleh Bu Lulu. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bu Uci Fauzi. Kepada Bu Uci, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وكل لنا ذنوبنا وأموالنا من شيخنا ولينا مسلمنا ومسلمنا ولنا محمد اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسد وزيادة اللهم في رزقي Demikian acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih dan salam guru penggerak.